Berkaca dari kasus dugaan suap proyek Meikarta, penting bagi calon konsumen juga untuk mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang benar untuk menghindari dampak risiko kerugian yang ditimbulkan akibat potensi terhentinya pembangunan. Dan juga apakah betul proses perizinan masih menjadi momok dalam bisnis properti? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dua narasumber yang sudah hadir. Ada Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, dan juga Sulaiman Sumakwinata, Ketua Umum Real Estate Indonesia. Selamat pagi Kang Yayat, selamat pagi Pak Sulaiman. Selamat pagi, Bagi. Ya, saya mengutip beberapa pernyataan juga dari Menteri, kemudian juga dari Yusuf Kala, kemudian juga dari Apersi yang mengatakan memang praktek suap itu sesuatu yang lumrah dalam bisnis properti. Betul tidak sih Pak Sulaiman? Tidak lah, sudah bisa dipastikan tidak. Tidak ya, tapi betul tidak perizinan itu memang masih rumit gitu sejauh ini? Ya, memang sejauh ini perizinan itu mempunyai banyak tahap, ya. Tergantung kawasan yang dikembangkan, tergantung jenisnya juga. Ya. Kawasan yang lebih besar tentu mendapatkan tahapan yang lebih banyak. Kemudian bangunan yang high rise dengan bangunan yang rumah itu juga berbeda. Ya, jadi dari tahapan waktu, proses tahapannya dan lain-lain. Itu biasanya memakan waktu berapa lama untuk proses perizinan? Kalau kita bicara secara umum gitu ya? Kalau untuk rumah itu kan secara teknis tidak terlalu rumit ya. Semua orang itu common sense tahu. Harusnya 2 bulan, 1 bulan itu selesai secara teknis ya. Tapi kalau misalnya bangunan tinggi itu ada tahapan-tahapannya. Kita harus masuk yang namanya TABG, tim ahli bangunan gedung. Itu ada yang arsitektur, ada yang struktur, kemudian ada yang mekanika elektrikal, karena itu harus dipastikan bahwa bangunan itu dibangun secara aman. Dan itu melibatkan banyak ahli. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sebenarnya harusnya tidak lama, tapi itu lebih lama dibandingkan dengan rumah. Oke, itu butuh berapa? 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, atau seperti apa? Sebenarnya kalau dalam beberapa kali pertemuan kan setiap tahapan ya, arsitektur, struktur, mekanikal, itu kan semua sudah dipersiapkan oleh pemohon. Ya, seharusnya 1 minggu itu 2 minggu sudah cukup. 1-2 kali pertemuan itu sudah selesai dan itu bisa langsung dikeluarkan izin bangunannya. Oke, itu sebenarnya tidak memakan waktu yang terlalu lama kalau kita lihat aturannya gitu ya. Tapi praktek di lapangan biasa yang ditemui ya bisa lama, tidak? Ya bisa lama, bisa dengan dengan dua kemungkinan. Pertama, resource dari yang menerima, ya. Jadi Pemda itu juga kadang-kadang kurang. Kemudian overload. Jadi SDM-nya masih kurang? Iya, di beberapa tempat sudah masih kurang, tapi overload juga. Bayangkan kalau di Jabodetabek kita lihat ada 34 mixed use development misalnya, kota baru lah. Ya. Ada hanya kabupaten kotanya ada 3. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak yang masuk untuk development di sana. Ya, jadi resource-nya secara teknis belum menguasai, ya. Bayangkan apakah ada dari Pemda yang menguasai bangunan sampai 50 lantai, ya, secara struktural. Biasanya mereka kan menggunakan juga konsultan, ya. Konsultannya juga akhirnya punya selera. Nah, selera ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Ya, jadi resource itu tadi juga resource yang dan overload. Overload juga. Itu menjadi masalah. Baik, Kang Yayat, Anda setuju tidak dengan apa yang dikatakan Pak Sulaiman? Dia katakan praktek suap itu nggak lumrah gitu di bisnis properti. Begini, izin itu prinsipnya alat pengendali. Tapi kalau izin sudah menjadi alat pendapatan, apapun aturan bisa berubah-ubah. Jadi saya sependapat dengan Pak Sulaiman mengatakan bahwa ada kewenangan, tapi kapasitas pengelolaan kewenangan itu yang terbatas. Terbatas dari kemampuan sumber daya manusianya, keterbatasan dari sisi aturannya, keterbatasan dari sisi teknologinya. Nah, ini yang menjadi persoalan besar. Jadi kan bagi pengembang atau bagi siapapun yang akan berinvestasi ada 2 tekanan. Tekanan dari sisi investasi sektor perbankan, misalnya memberikan bantuannya, atau tekanan dari konsumen yang harus diberikan garansi terkait kapan implementasi pembangunan itu terjadi. Konsumen kan adanya berharap kepada satunya kepastian. Nah, di sini harusnya memang ada keterbukaan buat kedepannya. Jadi kita juga harus mencerdaskan masyarakat bagaimana ketika akan membeli suatu investasi, misalnya di sektor properti itu, pemahaman, pengertiannya tentang mekanisme perizinan itu sudah mereka miliki. Jangan hanya terjebak pada launching, harga murah,
kemudian ada promosi, kan segala kemudahan itu, gitu karena ya? sekarang gini, mohon maaf, advertising atau promosi di sektor properti itu udah hiperrealistis. Orang sulit membedakan antara gambar yang nyata, antara visualnya dengan realitas. Seakan-akan bangunan itu sudah ada, sudah terlihat. Ini membuat mereka tuh terjebak kepada promosi sehingga mereka nggak tahu, tidak mempertanyakan izinnya sudah belum, kapan pembangunannya. Jadi caranya seperti apa untuk mencari tahu bahwa investasi properti saya ini sudah aman dari sisi izin dan sebagainya, Pak Sulaiman? Bisa dengan beberapa cara. Ya, kita misalnya datang ke developer. Kemudian kita lihat apakah developer ini sudah punya pengalaman di sebelum-sebelumnya. Karena yang namanya properti itu yang menjadi etalase ya, jualannya itu adalah hasil karyanya dia yang sebelumnya. Track recordnya juga diperiksa gitu istilahnya. Track recordnya dari segi kualitas, dari segi delivery, dari segi macam-macamnya. Itu kita bisa mengadakan research di Google. Ya, kemudian bisa tanya teman-teman. Terus kemudian kalau memang pengembangnya itu sudah lama, bisa lihat hasil karyanya di tempat-tempat lain. Nah, kalau pengembang ini baru atau kemudian belum pernah lihat, nah baru ditanya, Bapak sudah punya izin apa belum, izinnya apa, IMB-nya seperti apa. Itu saya kira hal yang sangat lumrah ditanyakan oleh konsumen. Tapi sepertinya tidak menjadi kebiasaan konsumen Indonesia gitu ya, itu menanyakan IMB sebuah properti. Itu harus ada edukasi juga. Saya kira dari pengembang juga harus bisa memberikan gambaran bahwa kita sudah pada saat dipromosikan ini dengan IMB nomor sekian gitu ya, dengan izin ini. Jadi ada hal-hal yang kita perlu lakukan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah mendapatkan izin dari sisi mana. Nah, kalau misalnya bangunan gedung itu kan dari mulai ada namanya izin pondasi, ada izin struktur menyeluruh, ada izin arsitektur ya yang disebut IMB. Nah, secara prinsip kan itu sudah melalui sebuah tahapan teknis yang sudah disetujui. Sehingga pas mau izin pondasi pun sebenarnya sudah tidak apa-apa, bisa dijual karena kan sudah disetujui. Jadi dari sisi konsumen harus lebih bijak lagi gitu ya. Dari sisi pengembang juga punya kewajiban gitu ya. Ada juga yang menarik sekitar tambahan, instrumen-instrumen yang diminta itu kadang-kadang mohon maaf tuh di daerah suka tidak ada, belum dibuat, belum ada aturannya. Sehingga ketika tuntutan itu muncul, mohon maaf seperti kasus di Meikarta misalnya, itu kan kita harus mengecek apakah di tingkat kabupaten aturan yang mengatur ketinggian bangunan, konstruksi yang begitu tinggi, karena pengalaman dan praktek seperti itu tidak semua daerah punya pengalaman. Sehingga ada kemungkinan kebijakan ini lebih banyak kebijakan diskresi dari pimpinan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan izin tersebut. Baik. Nanti saya ingin juga berbicara mengenai celah di mana sih biasanya yang menimbulkan potensi suap itu terjadi dalam bisnis properti, kemudian juga sistem perizinan seperti apa yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda, tetap di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan perbincangan, masih ada Kang Yaya dan juga Pak Sulaiman di sini. Saya ke Kang Yaya juga ya. Kang Yaya juga paham betul mengenai masalah perizinan di properti ini. Tapi Anda lihat tuh celahnya ada di mana sehingga oknum daerah juga memanfaatkan, pengusaha juga ambil jalan pintas gitu. Ya, pertama gini, mekanisme perizinan tuh kadang-kadang terlalu panjang. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, dari izin prinsip, izin lokasi, misalnya SIPPT, izin mendirikan bangunan, sertifikasi huni. Ini panjang banget. Maka sekarang ini Pak Presiden itu menginginkan bisa nggak dia dipadatkan, tapi tidak mengurangi mekanisme pengawasan yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada celah kevakuman hukum. Contoh, mohon maaf ya, di tata ruang itu sekarang lebih banyak RT RW dalam skala makronya, tapi di tingkat detailnya yang menjadi prinsip izin itu boleh atau tidak itu di RDTR dan peraturan zonasinya. Itu banyak yang belum ada di daerah, sehingga kenapa dikatakan ada celah untuk melakukan tindak praktek suap itu tadi, ketika tidak ada celah, tidak ada aturannya, apakah ini boleh atau tidak, muncullah tindakan diskresi. Nah, diskresi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat yang memberikan otoritas untuk membuat keputusan. Nah, pertanyaannya,
mekanisme itu dilakukan secara bertanggung jawab atau dengan celah lain. Nah, yang ketiga yang juga menjadi persoalan